Shalom, perkenalkan, saya Kevin Bula Manggi Tubuh Manjali, NIM 2102 20 00013. Di sini saya akan menjelaskan tentang 1. Teori merkantilisme, 2. Teori neomerkantilisme, 3. Teori keunggulan mutlak, 4. Teori keunggulan kooperatif dan perbedaannya. 1. Teori merkantilisme. Merkantilisme adalah teori ekonomi yang menyebut kemakmuran negara ditentukan dari jumlah penanaman modal atau aset yang dimiliki dan ukuran perdagangan luar negeri sebagai salah satu sistem ekonomi yang besar. Selain itu juga banyak ahli dan ilmuwan yang memiliki pendapat tersendiri tentang teori merkantilisme ini. Merkantilisme mengatakan bahwa negara memainkan peran aktif dalam perekonomian dan secara langsung memiliki campur tangan dalam berjalannya fungsi perekonomian. Tujuan dari sistem ekonomi merkantilisme yaitu untuk mengumpulkan cadangan emas, memperoleh neraca perdagangan yang baik, serta memegang monopoli atas perdagangan luar negeri. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa teori merkantilisme mengatakan bahwa barang siapa negara yang memiliki banyak emas, neraca, dapat memonopoli perdagangan luar negeri. 2. Teori neomerkantilisme. Teori neomerkantilisme adalah turunan dari teori merkantilisme. Teori ini melihat bahwa persaingan ekonomi yang terjadi antara dunia perekonomian internasional dalam teori ini dilihat sebagai persaingan antara negara daripada era kerjasama. Teori neomerkantilisme berupaya supaya suatu kebijakan yang menerapkan proteksi dengan tujuan melindungi dan mendorong perekonomian nasionalnya. Kebijakan yang sering digunakan yaitu pemberian tarif dan non-tarif. Neomerkantilisme sendiri melakukan kegiatan dengan memperbanyak ekspor dan proteksionisme yang bertujuan untuk mendorong industri dalam negeri agar berkembang dan mewujudkan kemakmuran negara. 3. Teori keunggulan mutlak. Teori keunggulan mutlak. Teori ini dijelaskan oleh Adam Smith yang menjelaskan keunggulan suatu negara lain secara mutlak dalam hal produksi. Dalam teori ini dijelaskan sebagai kondisi di mana suatu negara dapat memproduksi barang atau jasa lebih banyak dibandingkan dengan mengeluarkan biaya yang lebih rendah, sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kesimpulannya dalam teori ini, kemakmuran dalam suatu negara didapat bila negara tersebut melakukan perdagangan bebas dan spesialisasi berdasarkan keunggulan mutlak. 4. Teori keunggulan kooperatif. Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo guna untuk menyempurnakan teori Adam Smith. Teori keunggulan kooperatif yaitu teori yang menyatakan bahwa barang yang memiliki nilai keunggulan pasti juga memiliki nilai penukaran. Dalam teori keunggulan kooperatif, negara dapat tetap melakukan perdagangan walaupun salah satu negara tidak memiliki keunggulan absolut atau kata lain keunggulan yang mutlak. Keunggulan kooperatif adalah keunggulan yang diperoleh suatu negara dari menjalankan spesialisasinya karena dapat menghasilkan produk dengan biaya yang relatif lebih rendah dari negara lain. Menurut teori perdagangan masih biasa dilakukan meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan mutlak sekalipun terhadap negara lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan teori-teori tersebut. Yang pertama, teori merkantilisme. Kemakmuran suatu negara diukur dengan banyaknya logam atau emas. Kedua, teori neomerkantilisme. Negara memperbanyak ekspor. 3. Keunggulan mutlak.
Kemakmuran suatu negara diukur dengan GDP tanpa campur tangan pemerintah sehingga terjadi free trader. Keempat, keunggulan kooperatif. Negara yang tidak mempunyai keunggulan mutlak tetap bisa melakukan perdagangan